Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama Guru Yudi dalam kisah Ruqyah. Kisah Ruqyah kali ini menceritakan seorang ibu yang terkena gangguan jin. Gangguan jin yang dia rasakan adalah jin yang menyerupai suaminya. Sebut sajalah ibu ini bernama Dini dan suaminya bernama Anton. Kedua-duanya nama samaran. Kehidupan Bu Dini ini sepertinya tidak lepas dari gangguan-gangguan jin. Sejak dia masih gadis sampai berumah tangga, selalu terkena gangguan-gangguan jin atau selalu ada gangguan-gangguan jin. Misal, ketika beliau masih gadis, menjelang hari pernikahan beliau, kadang-kadang beliau bermimpi bertemu dengan macan, lalu macannya tersebut mencakar-cakar beliau. Ada kadang-kadang dicakar di paha, di tangan, ataupun di dada beliau. Cakaran-cakaran macan yang beliau rasakan dalam mimpinya itu berbekas dalam kehidupan nyata beliau, sehingga ketika beliau selesai mandi atau ketika beliau mandi, beliau merasakan perih di daerah yang ada cakaran-cakaran macannya. Dan itu bisa beliau lihat sendiri. Cakaran-cakaran macan tersebut kadang-kadang ada di dada beliau, ada di lengan beliau, ataupun ada di paha beliau. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Suatu hari calon suami Bu Dini ini datang ke rumah Bu Dini. Ketika sang calon suami ini datang, tiba-tiba Bu Dini ini menarik calon suaminya langsung ke dalam rumah. Nah, ketika sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba Bu Dini ini bersikap agresif terhadap calon suaminya. Sebut sajalah namanya Anton tadi. Nah, agresifnya seperti orang yang sedang kasmaran, sehingga berkali-kali Bu Dini ini untuk mengajak si Mas Anton tadi atau calon suaminya tadi untuk bermesraan seperti itu. Nah, tentu saja Mas Anton pun masih punya adab, masih punya akhlak. Beliau menolak gitu. Namun tidak sampai di situ di sana. Terus dikejar oleh Dini, calon suaminya tadi. Nah, ketika pada saat itu bertepatan dengan suara azan, barulah Bu Dini ini berhenti sambil berteriak, "Panas, panas. Hentikan suara itu," katanya. "Hentikan suara itu." Akhirnya Bu Dini dalam kondisi yang kesakitan setelah mendengarkan azan tersebut, beliau pingsan. Nah, pada saat itu syukur ada seorang Pak Haji yang menjadi tetangga Bu Dini mendengar kondisi atau kejadian seperti itu. Langsung beliau menanyakan, "Ada apa Mas Anton?" Nah, diceritakan oleh Mas Anton bahwa terjadi seperti ini. Akhirnya dibacakan oleh Pak Haji, dan tidak lama kemudian Bu Dini pun sadar dari gangguan-gangguan jin dan sadar dari pingsannya tadi. Tak lama berselang, beberapa hari kemudian Bu Dini ini kembali terkena gangguan-gangguan jin. Beliau kesurupan lagi, sehingga ada salah seorang paranormal atau orang pintar yang ada di sana menganjurkan agar Bu Dini segera menikah atau segera dinikahkan. Akhirnya, singkat cerita, dari pernikahan mereka dalam beberapa tahun, atau sebutlah di tahun ketiga, mereka sudah mempunyai 2 anak seperti itu. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, ceritanya tidak hanya sampai di sini saja gitu. Bu Dini masih saja terkena gangguan-gangguan atau diganggu oleh bangsa jin. Di suatu malam, anaknya Bu Dini yang kedua menangis histeris, menangis tidak seperti tangisan biasanya, tapi pada malam hari itu adalah tangisannya sangat histeris sekali. Bu Dini mengira bahwa anaknya ini menangis karena kehausan, karena pengen mimi susu gitu, sehingga Bu Dini pun membuatkan susu formula dengan pergi ke dapur. Tidak lama kemudian Bu Dini pun datang dari dapur
membawakan susu formula yang sudah dibikinnya. Tetapi Bu Dini tiba-tiba saja melihat sang suami sudah ada di kamarnya di dekat bayinya yang sedang menangis tadi. Padahal pikir Bu Dini, suaminya kan lagi tidur sama anak pertamanya di kamar sebelah gitu. Tapi kok tiba-tiba ada di kamar anaknya sedang menangis tadi. Nah, ketika sampai di kamar, Bu Dini ini langsung mendekati anaknya lalu memberikan susu formula yang dibikinnya tadi kepada sang anak. Anaknya baru beberapa bulan usianya pada saat itu. Ketika diberikan susu formula yang sudah dibikin tadi, anaknya memang mau menyusu atau mau mengisap susu formula tadi, namun tetap saja dalam keadaan merengek, menangis. Di saat anaknya sedang menangis, suami Bu Dini tadi mengajak atau merayu Bu Dini untuk melayani dia. Dia rayu si Bu Dini tadi untuk bisa atau mau melayani dia. Sehingga Bu Dini pun menyatakan, ada apa sih mas? Kamu tidak lihat ya anak kita lagi menangis katanya. Namun suaminya tadi tetap tidak peduli dan pengen untuk dilayani oleh Bu Dini. Pada saat itu jamaah, ketika suaminya terus minta dilayani, semakin merengek juga anaknya yang menangis tadi, dan semakin ibaratnya menangisnya semakin histeris gitu. Semakin histeris anaknya menangis, di situ juga si sang suami minta dilayani oleh Bu Dini. Akhirnya Bu Dini membentak sang suami. Apa sih mas katanya? Nggak lihat ya anak kita lagi menangis. Nah pada saat seperti itu tiba-tiba dari luar ada yang membuka pintu. Dan begitu terkejutnya Bu Dini ketika melihat yang membuka pintu tersebut adalah sang suaminya. Dia heran gitu, kok ada dua suaminya, dan pakaian atau sarung yang mereka pakai pun sama gitu. Dan tidak lama kemudian Bu Dini pingsan. Dia tidak tahu berapa lama dia pingsan, namun pada saat dia sadar, dia sudah di sampingnya ada sang suami yang aslinya gitu. Dan dia ceritakan bahwa dia melihat ada dua suaminya seperti itu. Dan memang pada saat sebelum terjadi atau sebelum dia melihat ada dua suaminya tadi, atau ada suaminya yang sudah di kamar pada saat anaknya menangis, sebelumnya memang ada kejadian bahwa korden yang ada di jendelanya itu tertiup angin dengan sangat keras, sehingga korden itu terangkat seperti itu. Dia tidak menyangka kalau korden yang terangkat pada saat itu bertanda bahwa dari situlah mungkin jinnya masuk ke dalam kamar tidur dia gitu. Setelah kejadian itu, maka Bu Dini dan suaminya tidur bersama-sama dengan anaknya, dan malam itu berlalu dengan begitu cepat. Dan beberapa waktu kemudian ada lagi gangguan terhadap Bu Dini. Bu Dini, kata suaminya, tiba-tiba tidur sambil duduk gitu. Tiba-tiba duduk sambil duduk, dia tidur seperti itu. Begitu dibangunkan oleh sang suami, Bu Dini ini melihat suaminya, atau mata Bu Dini ini plerok seperti itu jamaah. Melihat seperti itu, suaminya yakin ini istriku ini kayaknya terkena gangguan jin lagi. Saat itu juga dia tangkap, dia peluk istrinya, lalu dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan benar saja jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Bu Dini dalam pelukan sang suami itu berontak, mengamuk, dan pada saat itu mungkin saling pukul lah. Artinya dalam keadaan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Bu Dini berontak kepada suaminya, ingin dilepaskan. Namun sang suami tetap memeluk dengan erat dan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan sampai akhirnya Bu Dini pun tidak sadarkan diri atau pingsan. Beberapa hari kemudian,
orang tuanya Dini datang ke rumah mereka. Lalu Dini pun menceritakan kejadian demi kejadian yang dia alami selama beberapa waktu ini. Maka sang ayah pun mengajak Dini untuk melakukan ruqyah syariah atau diajak untuk ikut ruqyah syariah. Setelah sampai di sekretariat ruqyah, Bu Dini didaftarkan oleh sang suami untuk mengikuti ruqyah syariah pada saat itu. Namun, menurut jadwal, Bu Dini ini akan diterapi beberapa hari kemudian. Sehingga suaminya Bu Dini melobi kepada sang ustadz untuk bisa segera ditangani pada saat itu juga. Beliau katakan, kalau seandainya sakit yang lain mungkin bisa ditunda. Namun ini gangguan-gangguan jin yang perlu ditangani dengan segera. Sehingga sang ustadz pun mau untuk meruqyah Bu Dini pada saat itu juga. Proses ruqyah pun dilakukan. Begitu Bu Dini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, artinya Bu Dini diruqyah, maka beberapa menit kemudian Bu Dini sudah bereaksi. Bu Dini sudah bereaksi, dalam reaksinya tersebut dia mengamuk. Selain mengamuk, Bu Dini juga berdialog dengan ustadz yang sedang meruqyahnya. Tentu saja dialog Bu Dini ini bukan dari Bu Dini, tetapi dialognya tersebut adalah dari jin yang ada di dalam tubuhnya. Dia katakan atau ditanya oleh ustadz, ngapain kamu di tubuh orang ini, di tubuh ibu ini? Lalu dijawab oleh sang jin bahwa dia suka terhadap Dini, dia senang terhadap Dini, dan dia ingin menjadi kekasihnya Bu Dini ini. Dan dia kasihan melihat Bu Dini ini sering sendirian, sering ditinggal oleh sang suami sampai berhari-hari seperti itu. Sehingga karena sering ditinggal oleh sang suami, membuat Bu Dini ini sering mengalami atau sering berdiam diri atau sering melamun. Nah, pada saat itulah katanya saya mencoba menghibur Bu Dini dengan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di situ saya membujuk dia dan berbagai macam cara agar dia senang sama saya. Nah, begitu suaminya ada di rumah, maka kadang-kadang saya membuat Bu Dini ini benci terhadap suaminya. Itu perkataan-perkataan jin ketika ditanya oleh sang ustadz. Maka sang ustadz pun menyatakan kepada bangsa jin bahwa kamu tidak boleh seperti itu, dan kamu harus keluar, tidak boleh bertempat tinggal di dalam tubuh Bu Dini, karena tubuh manusia bukan tempat tinggal bangsa jin. Keluar kalian. Awalnya sih bangsa jin ini ngeyel, tidak mau keluar, bandel dia, tidak mau keluar, tidak mau berpisah sama Bu Dini. Namun sang ustadz mengancam. Baik, kata ustadz, kalau seandainya kamu tidak mau keluar dari tubuh orang ini, maka saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran biar kamu semakin kesakitan, biar kamu semakin terbakar di dalam tubuh ini. Apa kata jin? Baik, saya akan keluar dari tubuh ini dan saya tidak akan mengganggu dia lagi. Maka tak lama setelah dia mengatakan seperti itu, jin pun keluar dan Bu Dini pun tersadar. Nah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah ruqyah yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak mudah melamun, tidak mudah sedih. Lalu kita jangan sampai lalai dari zikir kepada Allah. Tetap saja kita lakukan ibadah kepada Allah dengan baik untuk menjaga atau menjadi benteng bagi kita dari gangguan-gangguan jin. Sholat jangan sampai pernah kita lupakan. Sholat jangan sampai pernah kita tinggalkan. Baca Quran, karena Al-Quran akan menjadi asyifa bagi kita. Terus setelah itu zikir-zikir pagi dan petang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita menjaga sholat kita, menjaga baca Quran kita, menjaga zikir-zikir kita, insya Allah ini akan menjadi benteng bagi kita. Hindarkan dari jangan suka melamun, jangan suka bersedih, jangan sampai marah berlebih-lebihan. Karena inilah pintu-pintu syaitan, pintu-pintu jin masuk ke dalam tubuh manusia. Mudah-mudahan kisah ruqyah yang singkat ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita
tidak mudah lalai dari zikir kepada Allah, agar kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.